Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadhihi burhan wal mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita sehat wal afiat, memberikan kita taufik hidayah hinayah, memberikan kita kesempatan, meringankan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk sama-sama kita berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjalankan kewajiban kita selaku hamba Allah, menjalankan fungsi kita selaku khalifatullah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan pada siang hari yang berbahagia ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan cara kita mengikuti sunnah-sunnah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara istiqamah dan memperbanyak membaca salawat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kenal dengan kita dan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selaku khatib pasti berwasiat pada setiap khutbahnya dengan wasiat ketakwaan yang dikhususkan untuk diri pribadi dan umumnya untuk para hadirin sekalian. Marilah sama-sama kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita ketahui al-iman yazid wa yankus. Iman seseorang itu terkadang naik dan terkadang turun. Yazidul iman bitta'ah, naiknya iman itu dengan cara taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yankusul iman bil ma'asi, dan turunnya iman, merosotnya iman karena maksiatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segalanya, yang kita tidak mempunyai daya dan upaya, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan taat dan menjauhi segala maksiat, sehingga mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki bulan yang teramat mulia. Bahkan mulianya bulan ini mengalahkan bulan Ramadan
Bahkan mulianya bulan ini mengalahkan bulan-bulan Ashhurul Hurum. Kemuliaan bulan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, manusia yang paling mulia. Kemuliaannya lebih mulia daripada apapun, bahkan surga tersendiri. Orang ini adalah orang yang lebih mulia. Beliau adalah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lahirkan baginda Nabi di bulan Ramadan? Tidak lahirkan baginda Nabi di bulan Ashhurul Hurum. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan baginda Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Ketahuilah ma'asyiral hadirin sekalian, kalau baginda Nabi diturunkan pada bulan Ramadan, dilahirkan pada bulan Ramadan, sebagian orang menganggap Nabi mulia karena bulan Ramadan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Ashhurul Hurum, sebagian orang menganggap Nabi mulia karena bulan Ashhurul Hurum. Tapi ini tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan Nabi pada bulan yang awalnya tidak ada kemuliaan sama sekali, tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan tersebut, jadilah bulan Rabiul Awal bulan yang paling mulia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat, dengan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, maka hendaklah mereka semua bergembira akan hal tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat dan karunia kepada kita, kita harus bergembira dan kita harus tampakkan kegembiraan kita tersebut. Ketika Allah berikan kita nikmat iman dan Islam, kita harus tampakkan kegembiraan itu dengan mengucap alhamdulillah, dan juga kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berikan kita sehat wal afiat, kita tampakkan kegembiraan itu dengan cara kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah, rahmat Allah yang paling tinggi, rahmat Allah yang paling agung, Allah firmankan kembali di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai baginda Nabi kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk daripada rahmat Allah, bahkan rahmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya kita wajib gembira akan hadirnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kita lihat pada bulan Rabiul Awal ini, bahkan Rabiul Akhir dan seterusnya, umat Islam yang mengamalkan ayat suci Al-Quran ini bergembira akan rahmatnya Allah, yakni Nabi Muhammad. Ketika masuk bulan Rabiul Awal, mereka membuat peringatan maulid baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masjid-masjid memperingati maulid Nabi, di musalla-musalla memperingati maulid Nabi, di majlis ta'lim memperingati maulid Nabi, bahkan di rumah-rumah mereka orang yang mengamalkan firman Allah ini juga memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka gembira mereka semua akan hadirnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, orang-orang yang gembira akan hadirnya Nabi, orang-orang yang memperingati maulid Nabi, orang-orang yang hadir pada maulid Nabi, tidak lain dan tidak bukan, mereka semua melakukan hal itu karena dorongan cinta kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepadaku akan bersamaku di surga kelak. Berarti orang-orang yang sedang memperingati maulid Nabi adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati kita rasa cinta kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa menghadiri maulid-maulid baginda Nabi, agar kita bisa ikut andil dalam acara maulid baginda Nabi, bahkan di rumah-rumah kita bisa memperingati maulid baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa bersama Nabi di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.